pagi. Salam semuanya. Salam, lambaikan tangan. Semangat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan bersama saya, haleluya. Katakan bersama saya sekali lagi, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang cerah. Kami percaya hari ini hari yang Tuhan khusus ciptakan buat kami, supaya kami bisa menikmatinya, supaya berkat Tuhan berlimpah, supaya hidup kami berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang lagi beribadah di tempat ini ya Tuhan. Ya, edisi tanggal 10 Januari 2021 ini di GBI Live ya Tuhan. Berkati gembala sidang ya Tuhan, berkati pendeta Junianto, berikan kepada dia apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat ini Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan dia pengetahuan, berikan dia kepandaian, apapun yang dia perlukan Tuhan. Juga Tuhan, hamba berdoa, berkati semua jemaatmu tempat ini ya Tuhan, yang hadir. Kami percaya yang datang letih lesu Tuhan buat kelegaan, yang datang sakit Tuhan buat kesembuhan, yang datang lemah Tuhan kuatkan, yang datang terikat Tuhan lepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Karena pagi hari ini, pagi kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah, katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. 1, 2, 3. Ya, kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur buat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mulai dari awal. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Siapkan hati kita, kita mau menyembah. Setelah itu kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan dengan sungguh, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud padamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita mulai dari awal, lebih sungguh lagi katakan. Syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
kasih Engkau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan kami bersyukur. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik, Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat kami bagimu Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Hanya jemaat saja katakan. Lebih sungguh lagi katakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sama-sama katakan. Syukur bagimu.
terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu terakhir ini Bapa, hingga kami bisa berada di hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Kami memberikan segala puji syukur hanya kepadamu. Dan kami bersyukur pagi hari ini buat kesempatan untuk bisa duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi hamba menyiapkan pesan ini buat umat-Mu Bapa. Biar Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk terima berita firman Tuhan pagi hari ini, sehingga nanti kami pulang membawa pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang jumpa dengan saudara kembali pada pagi hari ini tanggal 10 Januari. Kita masih di dalam tema besar kita di bulan Januari. Apa temanya? Pilihan. Ya, katakan bersama saya, pilihan. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Dan saya mau mengajak saudara semua untuk membaca ayat ini berganti-gantian. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian membaca yang genap ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2, terus sampai ayat 10 nanti kita baca bersama-sama. 2 Petrus 1 ya. Sebelum surat Yohanes dan sesudah Yakobus, itu posisinya saudara. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Saya baca pertama kali. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, Kasih karunia dan sejahtera melimpahi kamu oleh karena kuasa ilahinya. Nah, kalau saudara bawa pulpen atau saudara pakai di handphone ya, saudara boleh tandain ayat 3 ini ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila sesuatu ibadah kepada kamu apa yang dibuat menjadi lihat dan tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Berbahagialah saudara yang sudah membaca firman Tuhan dan yang menjadikan firman Tuhan ini menjadi pilihan utama di dalam kehidupan saudara. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Coba katakan kepada orang yang sebelah kanan kiri saudara, bilang all the best for you gitu. Nah, biasanya kalau kita nih ada kawan atau saudara yang ulang tahunnya, kita bilang happy birthday, baru dilanjutkan dengan kalimat wish you all the best. Ya kan? Wish you all the best. Kita berharap yang terbaik ya terjadi di dalam kehidupan kawan kita atau di dalam kehidupan kerabat kita. Nah, pagi hari ini saudara, saya membawakan firman Tuhan kepada saudara dengan judulnya adalah good ya.
Di atasnya good itu ada yang namanya better ya. Dan yang paling atas saya sebutnya dengan best ya. Setiap kita suka dengan sesuatu yang good, tetapi kalau ada yang better, ada yang lebih baik, ya kita pasti juga menginginkannya, ya. Dan yang paling tinggi adalah best, ya. Siapa di sini yang mau yang terbaik? Boleh lambaikan tangannya, ya. Semua kita ingin apapun itu yang the best. Kalau kita pergi ke restoran, biasanya kalau restoran yang baru kayak kemarin gitu ya, 2 hari lalu saya pergi makan dengan saudara-saudara gitu ya. Restorannya baru. Lalu saya tanya kepada pelayannya, biasanya di sini apa yang the best, yang paling sering dipesan, gitu ya. Lalu dia sebut nama menunya ini. Oke, saya bilang saya mau yang itu, ya. Kita kalau ada pilihan good, ada pilihan better, ada pilihan best, ya. Kita semuanya cenderung akan pilih yang the best. Demikian juga dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya yang the best. 10 ayat pertama yang tadi saudara baca itu adalah Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Namun tanggung jawab saudara dan saya yang memilih mau diapain yang Tuhan sudah kasih yang terbaik ini. Di ayat 10 bagian yang A yang tadi saudara barusan baca, saya mau baca kembali ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya masih ingat tanggal 19 September waktu mau persiapan untuk Liliana lahir, putri saya yang kedua. Saya dan istri menginap ya, pokoknya seminggu terakhir itu kami menginap di beberapa hotel di area Kemayoran ya, karena kita nggak mau kejebak macet ketika nanti istri saya waktunya mau bersalin. Jadi nginap di hotel A berapa hari, pindah lagi di hotel B berapa hari, baru yang terakhir kita menginap persis di sebelah rumah sakit itu ada hotel. Saya ingin kasih yang terbaik buat istri dan juga buat anak yang akan dilahirkan. Lalu saya pesan kamar ya, saya masih ingat. Kita pengen kasih yang terbaik, lalu saya tanya sama perawatnya, ya, di sini kamar yang terbaik apa jenisnya? Lalu dia bilang di sini yang terbaik itu super VVIP. Saya bilang oke, saya mau yang itu. Saya bilang saya mau yang super VVIP. Jadi saya provide yang the best, saya beri yang terbaik, ya. Saya siapkan semua peralatan yang terbaik, gitu ya. Saya siapkan segala sesuatu yang terbaik, tapi kembali pilihannya kepada istri saya nanti. Apa yang dia mau lakukan terhadap semua yang saya sudah sediakan yang terbaik. Demikian juga Tuhan berkata di Matius 6 ayat 25-26, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Lihatlah burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bahkan Tuhan sudah menyediakan yang the best buat burung di udara. Tetapi bukan berarti Tuhan menaruh makanan burung di sarangnya. Di luar alam sana, Tuhan sudah menyediakan yang the best buat burung, tetapi pilihan burung untuk dia keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, terbang, dan mengambil yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Di ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan atau telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Ya apapun, semuanya saudara yang berguna. Katakan bersama saya, yang berguna. Jadi dia berikan kepada saudara dan saya sudah, tapi yang berguna. Berguna apa? Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib dengan jalan itu. Diulang lagi, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan, dikasih lagi kepada kita apa? Janji-janji yang berharga. Waduh. Dilanjut lagi, dan janjinya itu sangat besar. Saya waktu belajar firman Tuhan ini saudara, saya exciting karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bahkan janjinya itu sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita nih kodratnya fana.
nggak abadi, saudara. Fana itu apa? Mudah sakit. Kita sekarang harus pakai masker karena rentan dan sebagainya. Tapi kodrat ilahi itu bicara apa? Keabadian, saudara. Semua orang pengen mengambil ini, saudara. Jepang dan China sekarang udah punya matahari buatan. Wah, dahsyat gak tuh, saudara? Matahari buatan. Ya. Untung, saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita share-nya, kodrat ilahinya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di ayat yang kelima dilanjutkan dengan kalimat apa? Justru karena itu. Justru karena itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik buat saudara dan saya, maka kita harus memilih. Memilih apa pertanyaannya? Di ayat-ayat tadi saudara baca tuh ya. Memilih apa? Memilih iman. Habis itu apa lagi memilih apa? Memilih iman ditambahkan dengan kebajikan. Habis itu apa lagi? Memilih kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan dengan penguasa diri. Dan seterusnya. Itu pilihan-pilihan yang saudara bisa ambil. Yang the best yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Awal dunia penciptaan, Tuhan menyediakan sebuah tempat yang luas. Tempatnya bagus banget. Tempatnya indah sekali. Bahkan ada sungai yang dialiri dengan emas. Waduh, ini ibu-ibu seneng banget kalau main di sungai ini pasti, ya kan? Bisa bikin cincin sendiri, gelang sendiri, kalung sendiri, karena sungai itu dialiri dengan emas. Lalu Tuhan ciptakan hewan-hewan begitu rupa luar biasa, indah-indah. Di situ pasti ada ikan cupang half moon, ya kan? Ada ikan cupang plakat, ya kan? Ada ikan arwana super red, ya kan? Lalu Tuhan ciptain tumbuh-tumbuhan keren-keren, ya kan? Di situ mungkin ada janda bolong, ya kan? Di situ ada tanaman pink princess dan sebagainya, saudara. Nah, tempat yang indah itu lokasinya disebut di Eden. Tetapi di tempat yang indah seperti itu, malah manusia memilih yang good. Yaitu apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia bisa makan buah yang lain, dia bisa makan buah pir, dia bisa makan buah lengkeng, ya, dia bisa makan buah apapun yang lebih enak. Karena Tuhan udah siapin yang terbaik, all the best. Tetapi dari semuanya malah pilih yang good. Bukan berarti saudara bilang sama saya, wah berarti dosa itu good ya Pak? Bukan. Goodnya di mata siapa? Di mata Adam dan Hawa. Alkitab tulis, kalau saudara baca nanti di kitab Kejadian ya, pasal yang ketiga, bahwa manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, melihat buah itu dan sepertinya baik. Sepertinya baik. Bukankah orang kalau bikin dosa begitu, saudara? Ya, buat mereka, gua nggak ngerugiin lu. Kenapa lu pusing urusan gua? Nah, buat gua ini baik kok, gitu. Saudara kasih ke pecandu narkoba, saudara kasih narkoba gratisan, pasti saudara dibilangnya orang baik. Tapi baik bagi manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tuhan itu seperti orang tua, saudara, yang tahu mana yang terbaik buat anak-anaknya. Bisa jadi anaknya gak suka. Di masa pandemi seperti ini, istri saya paling sering tiap pagi itu memberikan kepada anak-anak kami kaldu ayam. Ya, ada yang kental, ada yang cair. Itu dua-dua gak suka, saudara. Apalagi Liliana, wow, gitu kan. Pokoknya ngamuk-ngamuk, gak enak, gak suka. Tetapi buat istri saya, ini yang the best buat kamu. Dia lebih memilih mungkin minuman yang manis-manis, yang menurut dia good. Di dalam hidup ini saudara akan menemukan berbagai pilihan. Tuhan sudah menyiapkannya the best buat saudara, tetapi saudara pilih yang good, atau saudara pilih yang better. Sama halnya seperti kasus perceraian. Kalau saudara baca di Injil Matius pasalnya yang ke-19, saudara akan menemukan bahwa di situ kalimatnya Tuhan benci perceraian. Lalu orang-orang bertanya sama Tuhan Yesus, tapi kenapa Musa izinkan perceraian? Lalu Tuhan menjawab, karena ketegaran hatimu. Ya, seolah-olah Tuhan benci perceraian tapi nggak tegas gitu loh, nggak melarang gitu loh. Nah, saya mau katakan sama saudara, buat semua orang yang pernah bercerai, saya nggak mau menghakimi. Tetapi pasti buat orang yang bercerai, mereka berpikir keputusan mereka itu good. Biasanya kalau saya suka dengar bahasanya gimana? Ya, inilah jalan yang terbaik.
buat kami berdua dan juga buat anak-anak. Because they think it is good. Buat siapa? Buat mereka. Tetapi kalau saudara tanya sama saya, perceraian menurut Pak Jun gimana? Buat saya perceraian itu jalan yang bukan yang the best. Itu bukan pilihan yang the best dalam kehidupan saudara. Dan saya mau katakan sama saudara, dari surat Petrus pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Sebab itu minggu lalu saya bilang Tuhan kasih pilihan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan anjurkan pilihlah apa? Kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat saudara. Tapi seringkali kita manusia malah pilihnya yang good. Kita pilih yang good. Kata Tuhan tuh, saya punya yang the best. Kenapa kamu yang gak the best? Kalau saudara tanya the bestnya versi siapa Pak? Ya versi yang menciptakan kita. Karena dia yang paling tahu yang terbaik buat kita. 2 hari lalu saya dalam perjalanan di mobil mendengarkan siaran radio. Di siaran radio itu penyiarnya bilang bahwa ada video TikTok yang lagi viral, di mana ada seorang influencer itu memelihara monyet yang langka. Waduh, banyak netizen itu komentar yang negatif terhadap si influencer ini. Kenapa kok monyetnya dipelihara? Kasihan ditaruh di dalam kandang dan sebagainya. Tapi buat orang yang memelihara, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu good. Kenapa? Saya kasih monyet ini kehidupan layak-layak, saya kasih tempat tinggal yang nyaman, saya kasih makanan yang bergizi. Sampai akhirnya ada seorang pecinta hewan yang memberi tanggapan. Tanggapannya apa saudara? Bahwa kita ini manusia, kita tidak bisa menentukan mana yang good buat monyet. Karena kita bukan monyet, kita nggak tahu perasaan monyet. Ada yang tahu di sini perasaan? Kita nggak ada yang tahu perasaan monyet. Jadi kita nggak bisa menentukan mana yang good, mana yang better, mana yang best buat monyet. Jadi menurut si pecinta hewan ini, monyet itu adalah hewan yang hidupnya berkelompok, yang komunal. Nah, kalau saudara pelihara si monyet, maka dia nggak punya teman, dia hidupnya sendirian. Sedangkan saudara si monyet ini lebih bahagia hidup berkumpul. Kenapa? Dari situlah, dari teman-temannya, monyet itu bisa belajar cara memilih pisang yang manis katanya. Bisa belajar bagaimana mengupas buah, bisa belajar bagaimana bertahan hidup dan sebagainya. Tetapi waktu dia dikurung, mungkin buat si yang memelihara ini baik buat si monyet daripada dia di alam liar. Tetapi buat si monyet enggak. Kita nggak bisa menentukan mana yang bagus buat monyet. Sama halnya saudara, sebetulnya kita juga nggak ngerti mana yang terbaik buat hidup kita. Kalau saudara mau tahu mana yang the best, versi siapa? Versi yang menciptakan kita, saudara. Dan saya mau katakan sama saudara, saudara dan saya bukan monyet. Amin? Amin. Masih belum yakin? Nggak perlu lihat kanan kiri juga untuk bertanya gitu ya. Kita bukan monyet, ya. Kita bukan orang lain. Saudara dan saya diciptakan Tuhan unik. Amin saudara. Amin. Lihat aja tuh kanan kirinya, nggak ada yang beda, ya? Nggak ada yang sama. Mukanya beda-beda semua ya. Tabiatnya beda-beda semua ya kan. Ngambeknya aja beda-beda nih. Adatnya masing-masing beda-beda nih kalau ngambek ya kan. Dan kalau saudara misalnya memilih pun, ya pilihannya pasti beda-beda. Lihat aja pilihan bajunya semua, beda-beda semua ya kan. Nah saya mau katakan sama saudara, sebab itu penting dalam memilih di kehidupan ini. Pilihlah yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Apa itu Pak? Pilih iman. Apalagi pilih kebajikan. Apalagi pilih pengetahuan. Apalagi pilih penguasaan diri. Apalagi pilih ketekunan. Pilih apalagi pilih kesalehan. Pilih apalagi kasih akan saudara. Dan yang terakhir, kasih akan semua orang. Itu yang Tuhan sediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Bangsa Israel itu dituntun oleh Tuhan yang kuat saat dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi malah mereka memilih manusia yang lemah. Mereka keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Udah nyampe di tanah Kanaan, mereka malah milih manusia yang lemah. Coba saudara buka firman Tuhan di 1 Samuel 8. Kitab 1 Samuel 8 ayat pertama sampai ayat yang kelima. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi apa? Hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua apa? Tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, perhatikan perkataan mereka. Engkau sudah apa? Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka apa? Angkatlah seorang apa? Raja. Alasannya apa? Untuk memerintah kami seperti apa? Jadi belum ada raja. Dari mereka keluar dari Mesir itu, saudara, mereka dituntun sama Tuhan langsung, diwakilin oleh Musa. Lalu sesudah itu masuk zaman hakim-hakim, saudara. Hakim itu cuma menghakimi aja urusan di antara mereka. Tapi mereka bilang apa? Kami mau raja. Kami mau raja. Alasannya apa? Supaya sama seperti bangsa-bangsa lain. Supaya sama seperti bangsa-bangsa lain. Kita juga sering memilih yang kita pikir supaya kita sama seperti yang lain. Supaya kita sama seperti yang lain, supaya dibilang keren, supaya dilihat terpandang, supaya terlihat wibawa, supaya terlihat mengikuti tren, supaya dilihat orang berhasil, supaya dilihat fashionable, supaya terlihat mantap, ya. Saya katakan ini bukan berarti saudara nggak usah fashionable. Saudara datang ke gereja pakainya yang biasa-biasa aja. Oh, justru saya mengajak saudara, kalau saudara datang kemanapun, saudara memberikan penampilan yang terbaik, ya. Saya juga makanya pagi hari ini saya mencoba pakai yang terbaik, ya. Karena ada jemaat yang kasih, jadi pakai ini, saudara. Udah janji, kata jemaatnya bilang yang ngasih pakai ya Pak Jun, udah saya pakai. Saya justru pengen tampil yang terbaik, tapi bukan berarti saudara tampil supaya kelihatan seperti yang lain. Jangan sampai saudara ngikuti keinginan orang lain, saudara. Ingat ya, minggu lalu saya khotbah, umur 20, kita pusing dengan apa yang orang katakan tentang kita. Umur 40, kita nggak peduli tentang apa yang orang katakan tentang kita. Umur 80 baru saudara sadar, ternyata nggak ada orang yang peduli sama saudara. Ya. Jangan kita kemampuan cuma 3 juta, bergaya 5 juta. Saudara amsyong 2 juta. Cuman apa? Supaya terlihat keren di mata orang lain. Karena memilih itu punya risiko. Ada orang bilang begini, kalau kita salah pilih tukang cukur rambut, itu menyesalnya 1 bulan katanya. Menyesalnya sebulan. Kenapa? Karena sebulan kemudian rambut kita tumbuh lagi. Jadi bisa dibetulin lagi. Kalau kita salah pilih tukang jahit, ya, itu nyesalnya saudara berbulan-bulan. Kenapa gue jahit di situ? Ya, itu berbulan-bulan. Kalau saudara salah pilih pasangan hidup, nah ini, menyesalnya seumur hidup, saudara. Karena nggak ada tempat tukar tambahnya. Nggak ada tempat tukar tambah suami, tempat tukar tambah istri, nggak ada. Kalau tempat perbaikan tas, sepatu, dan jaket, nah itu suami nggak ada tempat begitunya tuh. Tempat perbaikin suami, perbaikin istri itu nggak ada tuh, ya. Nah kalau kita salah pilih juru selamat, ini menyesalnya bukan cuma seumur hidup, sampai dunia dan akhirat, saudara. Dan Tuhan sudah sediakan buat saudara yang terbaik. Mari kita pilih yang terbaik, saudara. Amin. Pilih yang the best. Kalau saudara tanya, saudara, ya, seringkali saya kalau ngeliat anak muda juga gitu. Ya, Tuhan udah siapin loh pasangan yang terbaik buat kalian semua di sini yang masih jomblo-jomblo. Amin. Ya. Tapi saya mau katakan sama kita, jangan cuma pilih yang good, pilih yang the best. Oh, tapi dia good, Pak. Gitu ya. Kelihatannya doang good, saudara. Belum tentu yang the best. Nah, saya mau katakan sama saudara,
Kalau ada yang tanya, Pak, saya ada 3 tawaran interview nih, pekerjaan. Pilih yang mana ya, Pak? Tahu dari mana saya yang the best? Menurut saya sederhana. Yang the best adalah mana yang saudara beriman. Beriman untuk apa? Beriman untuk jadi yang terbaik di tempat itu. Pak, saya ada 3 peluang bisnis nih. Mana yang the best? Saudara, Tuhan gak sediain pilihannya di luar. Pilihannya ada di dalam kita. Pilihannya ada di dalam kita. Apa itu? Iman. Iman ada di dalam kita. Kebajikan ada di dalam kita. Pengetahuan ada di dalam kita. Kuncinya di mana? Kuncinya di surat Petrus. Tadi kalau saudara baca, ada satu kata yang diulang-ulang. Kata itu adalah menambahkan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan pengetahuan penguasaan diri. Tambahkan penguasaan diri ketekunan. Tambahkan ketekunan kesalehan. Siapa di sini yang tahun 2021 mau berkatnya, networkingnya, segala sesuatu yang baiknya bertambah-tambah dalam kehidupan saudara? Waduh, semua mau beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Dalam hidup ini, apapun yang saudara pilih pasti bertambah-tambah. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, pasti nambah. Satu ketika klien saya bilang gini sama saya, gila nih pusing gua Pak Jun, masalah gak kelar-kelar. Tiap hari ada aja nambah masalahnya tuh. Masalahnya bisa nambah, saudara. Tapi ada juga yang berkata, wah luar biasa Pak Jun, berkat Tuhan dalam hidup saya gak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, bertambah-tambah. Semua itu tergantung dalam pilihan kita. Mau gak kita pilih yang the best? Yuk kita pelihara iman kita. Kita tambahkan pada iman kita. Apa sih iman? Iman itu adalah percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, bahwa Yesus yang menjadi penuntun kita. Bukan medsos yang menuntun kita. Bukan berita-berita menakutkan yang menuntun kita. Bukan saldo tabungan yang menuntun kita. Tapi iman ini harus ditambahkan dengan apa? Dengan rajin ibadah, dengan rajin baca firman, dengan rajin bersekutu dengan Tuhan. Tambahkan iman saudara. Karena ketika masalah bertambah besar, tapi kalau iman saudara lebih besar dari masalah saudara, maka saudara akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tapi kalau masalah saudara segini, iman saudara segini, gak heran saudara kalah. Kemudian kata Petrus, tambahkan iman dengan kebajikan. Apa sih kebajikan? Saya cari tahu apa ya kebajikannya. Saya mengambilnya malah dari salah satu tokoh Islam, saudara. Namanya Umar bin Khattab. Ya, saya pikir nggak apa-apa lah, ya. Karena menurut saya definisi dari dia bagus banget, gitu ya. Kebajikan yang paling sederhana, kata Umar bin Khattab, adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Itu kebajikan. Muka berseri-seri. Nah, walaupun saudara pakai masker, saudara bisa kelihatan loh, saudara berseri-seri apa enggak. Kelihatan dari gerak alisnya, gerak matanya, ya kan. Nah, itu kebajikan. Makanya jangan mukanya kayak duren terus. Jadi bertambah-tambah stresnya. Coba kebayang gak saudara, kalau saudara tiap datang ke kantor, saudara buka toko, saudara berbisnis, muka saudara berseri-seri, ya customer lihat juga enak loh. Ya, pimpinan juga enak lihatnya. Coba kalau kita ketemu orang mukanya lagi berseri-seri, kita ngomongnya apa? Bisa dapat apa nih? Seneng banget kayaknya mukanya, kan seneng gitu ya. Nah, coba kalau misalnya pagi hari bos saudara datang bilang, pagi Pak, luar biasa hari ini Pak, semoga Bapak sukses ya. Nah, apa ini? Tumben. Kenapa? Kok seneng banget? Bilang, saya seneng karena Bapak jadi pimpinan saya. Pasti saya diberkati. Ya kan? Pasti ada maunya loh. Itu dia Pak, tepatnya. Harapan saya maunya terkabul di akhir bulan Pak, tanggal 30 Pak. Gak apa-apa saudara. Daripada saudara, bagi Pak. Si monster datang, si monster. Saya mau katakan itu kebajikan. Kebajikan yang sederhana, kata Umar bin Khattab, adalah muka yang berseri-seri, kata-kata yang lemah lembut. Kemudian Petrus katakan tambahkan kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya apapun yang saudara mau bertambah dalam kehidupan saudara. Saudara mau bertambah apa dalam kehidupan ini? Kalau saudara berkata, Pak saya mau bertambah keuangan saya dalam kehidupan ini, ya berarti tambahkan pengetahuan di bidang keuangan. Dulu saya waktu masih jadi guru SD, kalau lapor pajak SPT saudara tanggal 31 Maret tuh ya, nggak bisa ngisi harta, karena nggak ada harta apa-apa. Adanya ngisi utang saudara. Lalu saya ingin keuangan saya bertambah, ya saya belajar, saya isi pengetahuan saya gimana sih gitu ya tentang keuangan. Akhirnya 10 tahun kemudian
Ya puji Tuhan lah kalau dihitung hartanya ya. Kenapa bisa bertambah? Karena saya tambahkan pengetahuan saya. Kalau saudara bilang, Pak saya pengen dong tambah networkingnya, gimana ya caranya biar punya teman-teman yang hebat, teman-teman yang bagus? Ya belajar saudara, tambahkan pengetahuan. Ada banyak bukunya. Salah satu buku yang paling laris itu penulisnya Dale Carnegie. Dale Carnegie itu judulnya adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain. Saudara tambahkan pengetahuan. Kemudian Petrus katakan tambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa? Kalau dalam konteks keuangan, saya menerapkannya apa saudara? Cepat dapat, lambat belanja. Cepat dapat, lambat belanja. Nah, itu saudara harus kuasain diri tuh. Dalam konteks keuangan, misalnya penguasaan diri dalam pengalaman saya itu cepat dapatnya. Ya kalau sekarang cepat, banyak, dan lambat keluarnya. Ya, itu penguasaan diri dibutuhkan. Banyak orang yang saya kenal, kehidupannya itu bisa dibilang Senin Kemis. Senin dapat, Kemis habis. Jumat Sabtu Minggu gimana Pak? Ngutang. Kenapa? Karena gak bisa menguasai diri. Baru dapat duit nih, langsung belanjain. Baru dapat rezeki, langsung sikat. Apalagi penguasaan diri. Biasanya dalam konseling pernikahan, saudara-saudara yang pernah ikut, saya suka bilang kan, punya anak tuh tanggung jawab yang besar, pengeluarannya juga gak sedikit. Jadi biasanya saya suka tanya kan, jangan gara-gara pengen cepat kasih cucu ke orang tua ya, terus bete ditanyain mulu tiap Natalan, tiap Sincia ditanyain mana momongannya. Nah saya mau katakan hati-hati ya, kuasain diri, jangan sampai ntar punya anak terus akhirnya nggak bisa kasih yang terbaik. Nah itu juga dalam konteks penguasaan diri. Pilihan-pilihan terbaik lainnya Petrus sudah paparkan kepada saudara ya. Tinggal hari ini saudara pilih, mau nggak saudara jalanin yang terbaik. Sebetulnya kita nggak usah lagi berdoa minta sama Tuhan berkat, karena Tuhan sudah sediakan di dalam kita iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan seterusnya. Tinggal saudara tambah-tambahkan. Beberapa waktu yang lalu sesudah saya makan di sebuah tempat makan bersama istri, kami pergi ke situ naik motor, jadi pulang naik motor lagi. Terus saya tanya sama istri, kacamata saya mana ya? Biasanya kalau nggak pakai kacamata nanti masukkan debu. Coba balik ke restoran. Istri saya mau balik ke restoran, cari di bawah meja, cari sana, cari di bawah jok motor dan sebagainya saudara. Waduh, mana ya? Lalu istri saya bilang, Pak, itu kacamatanya. Kacamatanya saya pakai gini. Jadi saya cari di kolong meja, saya cari sana sini, saya cari. Istri saya bilang, Pak, itu tuh kacamatanya. Di mana? Di kepala. Banyak dari kita doa sama Tuhan, mana yang terbaik Tuhan? Tuhan tolong Tuhan. Kata Tuhan, itu saya udah taruh di kamu. Saya udah taruh tuh ada. Kamu punya iman, kamu punya kebajikan, kamu punya pengetahuan, kamu punya penguasaan diri, kamu punya ketekunan, kamu punya kesalehan. Itu di sekitar kamu ada saudara-saudara kamu punya kasih akan saudara-saudara. Di situ orang-orang saya udah tempatin, kamu punya kasih akan semua orang. Pilihannya ada pada saudara. Saudara mau nggak kelola yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup ini? Kemudian yang saudara kelola, saudara tambah-tambahkan. Jangan mau yang good doang, jangan mau yang better, pilih yang the best. Sebagai penutup, sebelum kita perjamuan kudus, ada sebuah kutipan dari seorang penulis yang bernama Nishan Panwar. Nishan Panwar bilang begini, if you have choices, choose the best. If you have no choice, do your best. Sekali lagi saya ulang ya. If you have choices, choose the best. If you have no choice, do your best. Bahasa Indonesianya bilang gini, kalau kamu punya pilihan-pilihan, pilih yang terbaik. Tapi kalau kamu gak punya pilihan, lakukan yang terbaik. Kalau kamu punya pilihan-pilihan, pilih yang terbaik. Tapi kalau kamu gak punya pilihan, lakukan yang, sekali lagi bilang kanan kirinya, wish you all the best. Kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Haleluya. Siapin perjamuan kudus saudara, roti saudara. Kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri, yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya. Aku sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus.
Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang menyatu dengan tubuh kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu memampukan kami bebas dari segala sakit penyakit. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam Kristus kami menerima semua berkat Abraham. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumnya. Haleluya, haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Dia sudah sediakan yang terbaik. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau selalu. Mari saudara yang diri terbaik, angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, katakan dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari bertepuk tangan, mari meriah buat Tuhan. Bertepuk tangan yang bebas. Tuhan menang dari atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami juga berdoa, berharap yang terbaik buat bangsa kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati Presiden Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya. Kami berdoa biarlah setiap keputusan merupakan pilihan yang the best buat bangsa ini dalam nama Yesus. Sebab itu kami mohon Engkau yang memberikan kepada beliau hikmat, memberikan kepada seluruh jajarannya Bapa juga hikmat tuntunan yang daripadamu Bapa. Kami juga berdoa buat semua keluarga dari korban Sriwijaya Airline Tuhan. Kami berdoa memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat kota di mana kami tinggal, Jabodetabek ini Bapa, anugerah-Mu juga memberkati. Kami berdoa biar kami bisa segera keluar dari krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi ini Bapa. Kami juga berdoa buat umat-Mu, mereka yang berbisnis. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Engkau yang berikan, datangkan customer kepada mereka. Kami berdoa Engkau memberi hikmat buat mereka bisa meningkatkan revenue. Kami berdoa untuk mereka bisa 2021 ini memperoleh laba yang lebih besar daripada 2020. Kami berdoa buat mereka yang menjadi karyawan,
Engkau yang memberikan kepada mereka tahun 2021 ini Tuhan, apa yang mereka pegang kerjakan berhasil dan juga dilihat oleh pimpinan mereka. Biar juga Tuhan memberikan promosi buat mereka di tahun 2021 ini. Buat anak-anak kami yang masih kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, kami berdoa juga Tuhan memberikan kepada mereka kecerdasan, kepandaian, memberikan kepada mereka beasiswa ke luar negeri. Dan kami berdoa buat setiap suami, setiap istri, rumah tangga di GB Life. Biarlah mereka semua Tuhan diberikan kerukunan, damai Tuhan senantiasa, karena di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Tuhan memberkati GB Live ini Bapa. Biarlah kami terus mengumandangkan firman-Mu, untuk Tuhan berkati hamba urapi hamba, untuk menjadikan Tuhan generasi yang menjadi jawaban berdasarkan hikmat Kristus buat dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Perjalanan kami sesudah ini, aktivitas kami percaya pasukan malaikat Tuhan jagai kami, darah Yesus untuk bungkus kami, dan keluarga kami semua diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, pulanglah, dan senantiasa pilihlah yang the best yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Wish you all the best. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan. Hallelujah.